Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Kurnia Lestari dari SMP Negeri 3 Teluk Pak Kedai. Saya Kurnia Madeliati dari SMA Negeri 3 Sungai Raya. Saya Galuh Maulidia Munawarah dari SMA IT Alfitian Kuburaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Nia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Ya, nah Bu Tari, sebelum melaksanakan coaching, nah hari ini kan Bu Tari mau coaching nih ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh nggak nih saya tanya nih Bu? Oh silakan Bu. Boleh. Nanti ketika proses coaching berlangsung Bu, nanti kan saya akan mengamati Ibu sebagai supervisor. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubriknya udah Ibu baca belum? Sudah Bu, saya sudah membaca rubrik penilaian coaching. Oh, alhamdulillah. Berarti Bu Tari udah siap banget lah nih yang mau jadi coach hari ini ya? Iya Bu, insya Allah. Nah Bu Tari, ada beberapa hal nih Bu yang mau saya tanyakan. Nah, yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu ada konsep inti dari coaching itu sendiri Bu ya. Yang pertama itu mendengarkan penuh atau present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke, nah baik Ibu, pertanyaan kedua nih, Iya. bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amatin? Saya ingin pada bagian pertanyaan berbobot Bu kepada coach. Oke, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa ya harapan Ibu dari observasi hari ini? Harapan saya dari observasi ini, saya dapat menemukan kekurangan saya dalam melaksanakan coaching, sehingga nantinya dapat menemukan solusi agar proses coaching ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Tari atas jawabannya. Nah, selanjutnya saya persilakan Ibu melaksanakan coaching hari ini ya. Baik Bu, sama-sama. Iya, Terima kasih Bu ya. silakan ya Bu. Assalamualaikum Bu Tari, Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Galuh. Bu Tari sibuk Bu? Alhamdulillah tidak Bu. Ada apa Bu? Kalau tidak sibuk, izin meminta waktunya sedikit ya Bu. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Ini Bu, saya ini posisinya sedang bingung karena antara amanah mengajar, kemudian amanah tim project itu membuat saya agak kewalahan Bu Tari. Kira-kira kalau boleh tahu ada masalah apa Bu ya mengenai proyeknya? Yang menjadi kebingungan saya dan membuat saya kewalahan itu terkait project yang dilaksanakan di sekolah itu Bu. Itu selain daripada merancang modul proyeknya, dan itu juga terlibat dalam menyediakan barang-barang untuk siswa. Dan itu saya merasa kewalahan sekali Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, yang membuat Ibu kewalahan itu sendiri apa itu Bu? Ikut andil dalam misalnya menyediakan barang-barang proyeknya, karena ya proyeknya kan kita juga outputnya salah satu produk ya Bu ya. Jadi dalam buat produk itu, jadi yang menyediakan barang-barang itu guru juga ikut andil, karena kondisinya boarding school kan peserta didiknya itu tidak bisa keluar untuk beli. Nah, untuk pelaksanaannya itu Bu, bagaimana Bu partisipasi anak-anak dan bagaimana dalam mempersiapkan? Kalau anak-anak sih Bu, kalau misalnya udah praktek dari materi sampai praktek, mereka senang Bu terlibat aktif. Namun itu tadi Bu, yang keterbatasan kita di sini itu dalam menyediakan bahan-bahannya, perlengkapan yang dibutuhkan. Mereka mencatat, tapi akhirnya juga kita sebagai guru yang terlibat untuk mencari, membeli dan segala macamnya. Itu Bu ya, jadi anak-anak itu hanya terima bersih, tidak membawa apa-apa, hanya Ibu yang mempersiapkan semuanya itu sendiri itu Bu ya? Iya benar Bu, jadi kita tim project itu menerima catatan apa yang harus dibeli, apa yang harus disediakan. Jadi kita yang mencari. Nah, seharusnya kan inginnya
gimana gitu biar proyek itu enggak kewalahan. Nah, dari pelaksanaan proyek itu kira-kira karya apa-apa saja Bu yang Kalau yang proyek sekarang itu tema kearifan lokal, jadi anak-anak itu produk yang dihasilkan ada 4. Yang pertama tanjak, kemudian manggar, kemudian pokok telok, dan tempat sirih. Karena ngambilnya itu kan tentang pernikahan adat suku Melayu. Oh, baik Bu. Jadi selama ini Ibu menerapkan proyek itu tanpa mengurangi esensinya. Nah, namun di sini bagaimana cara Ibu untuk mengurangi tenaga dan biaya? Seperti itu, Bu, ya. Ya, itu yang saya pikirkan tuh gimana caranya ya proyek itu dimensinya dapat, tapi sayangnya tidak kewalahan seperti itu. Nah, mohon maaf nih Bu, kira-kira nih menurut Ibu nih, ada tidak Bu solusi dalam pelaksanaan proyek ini tanpa mengurangi esensinya, namun pengurangan tenaga dan biayanya, dan tetap dapat melaksanakan proyek terlima pada seperti sebelumnya seperti itu? Yang saya tahu tuh Bu, ya kan sebenarnya memang proyek itu tidak harus berpatokan pada produk ya. Jadi sebenarnya bisa juga misalnya kita melakukan aktivitas, namun dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya itu tetap tercapai. Cuma belum pernah saya lakukan karena selama ini kan produk. Cuma ada sih Bu sebenarnya ide saya untuk melaksanakan itu. Bisa bentuknya workshop ataupun mengurangi produk yang dihasilkan, tapi esensinya tetap dapat gitu. Oh, bagus itu Bu, berarti itu seperti gebrakan baru yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya dalam pelaksanaan P5 ini. Rencananya demikian Bu. Ide saya itu ada sedikit Bu untuk melaksanakan itu. Nah, menurut Ibu sendiri ini dari ide yang Ibu sampaikan tadi ini kan bisa tidak Bu mengubah situasi yang awalnya itu kan Ibu merasa kewalahan nih karena kan semuanya Ibu siapkan sendiri tadi ya kan Bu ya, anak-anaknya tinggal terima bersih dan langsung melaksanakan pelaksanaan P5 itu. Nah, kira-kira di sini ada tidak Bu yang bisa mengubah situasi agar Ibu tidak kewalahan? Yang dalam pikiran saya itu saya ingin kedepannya membuat atau merancang proyek dengan tim itu bagaimana merancang proyek tidak berpatokan kepada produk, tapi merancang proyek itu yang seperti workshop, pelatihan dan segala macam, atau menggali nilai-nilai dimensi itu dari cara-cara lain sehingga dimensinya dapat, gurunya juga senang, dan murid juga dapat gitu untuk menerapkan nilai-nilai yang ada. Itu rencananya. Ya. Nah, jadi dalam merancang P5 tadi itu agar tidak menghilangkan dimensi-dimensinya, bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu terapkan? Rencana saya ini Bu, ini ada bulan depan, kemudian bulan depannya lagi itu kan masih ada proyek. Yang pertama tuh saya ingin dimensi itu tetap ada, namun kegiatan proyeknya yang mungkin saya ubah. Mungkin dengan cara tadi produknya yang awalnya banyak yang harus dihasilkan tapi dikurangi, tapi dipindahin kegiatan yang lain, aktivitasnya tidak terlalu membuat habis tenaga gitu. Kemudian yang kedua, saya juga harus koordinasi atau kolaborasi dengan tim proyeknya untuk merancang modulnya sesuai dengan esensi tadi. Kemudian yang ketiga, saya harus melibatkan siswa juga nih Bu, karena siswa ini kan mereka yang melaksanakan, ya, sehingga mereka awal-awal juga harus tahu output kita apa, dimensi yang harus kita ambil itu apa, sehingga mereka ada gambaran untuk melaksanakannya. Wow, bagus sekali nih Bu. Sebenarnya Ibu itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Ya, itu masih dalam pikiran, tapi akan saya coba lah Bu di next project selanjutnya. Nah, kemudian untuk menerapkan pelaksanaan P5 dengan rancangan Ibu sendiri, bagaimana komitmen Ibu ke depannya? Intinya saya berkomitmen untuk proyek tetap berjalan dengan baik sesuai dengan esensinya, dimensi profil pelajar Pancasilanya dapat, namun secara tenaga, waktu dan dana itu lebih efisien. Nah, sehingga guru nyaman, siswa juga senang. Kemudian ada tidak Bu keterlibatan dari pihak lain? Nah, ini Bu sebenarnya yang saya harapkan, karena ini salah satu solusi mungkin bagi saya Bu ya. Kalau misalkan orang tua terlibat juga dalam
project anak-anak ini sebenarnya itu salah satu solusi, sehingga misal siswa bisa mencatat keperluannya, tapi mungkin salah satu perwakilan orang tua yang bisa mengatakan perlengkapan atau alat-alatnya. Nah, itu sebenarnya lebih efektif juga, Bu. Bu ya, jadi kedepannya itu setidaknya ada kolaborasi Bu ya dalam menyiapkan alat-alat yang perlu diperlukan untuk kelima itu. Iya benar Bu, karena memang semuanya harus terlibat sebenarnya. Bagus sekali tuh Bu, boleh Bu. Jadi siswa itu ada gambaran apa-apa saja nanti yang diperlukan dan orang tuanya juga dapat mengetahuinya ya Bu ya. Iya benar, jadi anak-anaknya berkreativitas dan orang tuanya juga mendukung dalam hal itu. Itu sih Bu yang ingin saya lakukan di proyek-proyek selanjutnya. Ya Bu, berarti Ibu sudah menemukan solusinya dan Ibu sudah tahu bagaimana langkah-langkah yang. Iya Bu. Selama ada di sini dan cerita sama Bu Tari, saya akhirnya mendapatkan ide dan solusinya. Jadi next project lah saya akan kolaborasi dengan tim dan membicarakan hal ini langsung dengan tim agar kedepannya kita bisa seimbang antara amanah, kemudian project, kemudian guru juga nyaman, siswa juga senang dalam melaksanakan itu. Dan orang tuanya juga ya Bu ya, Iya, betul, bisa Bu. tahu aktivitasnya. Baik Bu Tari, Bu Nia, untuk hari ini terima kasih ya Bu Iya. sudah mendengarkan apa yang saya rasakan. Semoga saya bisa segera untuk menerapkannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah nih Ibu kan sudah melaksanakan coachingnya tadi ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Gimana nih Ibu menilai sendiri atas proses coaching yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah Bu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya menilai dari coaching itu sudah cukup banyak. Alhamdulillah ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Karena tadi itu saya sudah membuat coaching merasa nyaman, berbicara dengan saya, dengan yang mengungkapkan permasalahannya, dan saya juga sudah menggunakan alur Tirta dalam coaching. Oke, ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya ingin menyampaikan pendapat saya atas pengamatan saya tadi. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, silahkan Bu. Tadi pada saat pelaksanaan coaching, menurut saya Bu Tari itu sudah melaksanakan kompetensi standar yang sudah kita ketahui sebelumnya ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengar secara aktif, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu juga sudah memberdayakan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Gimana nih Ibu mendengar pendapat saya? Alhamdulillah, saya terima kasih banyak Bu ya. Saya senang sekali mendengarnya, berarti dalam pelaksanaan coaching kali ini saya dapat melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Cuma Ibu ya, ada beberapa hal Ibu jadi catatan saya yang mungkin masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya nih Bu, kan tadi Ibu memang sudah mengajukan pertanyaan berbobot, cuma penekanannya mungkin Ibu ya, Ibu perlu memberikan klarifikasi atas pertanyaan, atas jawaban dari coaching tersebut, kemudian Ibu memberikan poin-poin penting gitu kepada coaching. Seperti itu Bu. Baik Bu, jadi tadi itu sebenarnya saya merasa ada beberapa pertanyaan yang kurang dapat memancing coachingnya Bu. Jadi benar ya Bu ya ininya ya. Iya. Nah selanjutnya nih Bu, kompetensi apa sih yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut ke depannya? Kompetensi yang saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami bagaimana alur kita dalam proses coaching agar dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan dapat memancing coachingnya itu. Nah, dari diskusi kita ini ya Bu ya, gambaran apa sih yang mau Ibu laksanakan untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Seperti ini Bu, saya akan memahami lebih dalam lagi bagaimana itu proses coaching yang baik dengan menonton video-video coaching dan sering berlatih agar pertanyaan berbobotnya itu dapat saya kembangkan. Kira-kira nih ya Bu, kapan nih Ibu mau melakukannya? Ada nggak yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi dengan Ibu?
Insya Allah ada Bu, insya Allah secepatnya mungkin minggu depan bersama rekan sejawat. Ya. Baik Bu ya, saya rasa cukup hasil diskusi kita hari ini berdasarkan hasil pengamatan saya, maka nanti akan saya catat ke form supervisi ya Bu ya. Sebagai penutup, apa sih yang Ibu dapatkan dari proses supervisi hari ini? Saya menemukan kekurangan saya dalam melaksanakan coaching Bu, seperti dapat menemukan solusi agar proses coaching yang akan saya lakukan itu dapat lebih baik lagi. Baik Bu Tari, terima kasih ya atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di supervisi berikutnya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Galuh. Bu Nia hari ini melaksanakan coaching ya? Iya benar Ibu. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching nanti, saya izin menyampaikan ya Bu, nanti saat Ibu melaksanakan coaching ada beberapa yang saya amati, dan saya amati itu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Ibu udah baca Bu rubriknya? Alhamdulillah Ibu, saya udah baca tadi malam, udah saya print juga, jadi sudah saya baca sekilas apa-apa aja yang akan dinilai. Baik, alhamdulillah berarti kita udah sama-sama tahu ya Bu ya. Namun sebelum melaksanakan observasi nanti, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nia. Boleh Bu? Iya Bu, silahkan. Yang pertama, saya ingin bertanya Bu, untuk pelaksanaan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di coaching nanti? Saya inginnya itu Bu, mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Iya Ibu. Dari ketiga itu, kira-kira bagian mana nih Bu yang sekiranya Ibu meminta saya untuk mengamatinya? Kalau boleh Bu, saya mau diamati di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti di pertanyaan yang berbobot ya Bu. Untuk observasi coaching pada hari ini, apa yang Ibu harapkan? Harapan saya ini Bu, saya bisa menemukan kelemahan saya ketika saya melaksanakan coaching, sehingga nantinya saya bisa menemukan solusi dari kelemahan saya tersebut, gitu Ibu. Baik, terima kasih ya Bu ya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga coachingnya berhasil dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Nia untuk observasi. Terima kasih ya Bu Galuh. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam. Izin dulu nih ya Bu ya. Bu, silakan Bu. Bu Tari gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sama Ibu nih, boleh Bu? Boleh Bu, ya boleh. Silakan. Belakangan ini nih saya perhatikan Ibu nih mungkin sedang ada sesuatu yang dipikirkan. Boleh cerita ke saya nggak Bu, ada apa? Iya Bu, jadi belakangan ini nih saya sedikit ada permasalahan dalam proses pembelajaran yang saya jalankan Bu. Baik, kira-kira nih Bu Tari, apa yang bisa saya lakukan agar untuk membantu permasalahan Bu Tari ini? Saya berharap Ibu dapat membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ini Bu. Kira-kira apa nih masalahnya Bu Tari nih? Bu bisa ceritakan nggak ke saya? Jadi seperti ini Bu, karena saya ini kan mata pelajaran bahasa Indonesia Bu ya, sebenarnya bidang saya, namun mohon maaf Bu ya, Ibu meminta saya untuk melakukan tugas tambahan untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, padahal bahasa Inggris itu kan bukan bidang saya Bu ya. Nah, jadi mohon maaf Bu, sepertinya saya boleh tidak Bu jika saya menolak tugas tambahan itu. Jadi Ibu Tari ini merasa kurang menguasai mapel bahasa Inggris yang saya tugaskan kepada Ibu ya? Iya Bu, jadi menurut saya bahasa Inggris itu sulit Bu, karena saya tidak memiliki basic bahasa Inggris, entah itu dalam conversationnya atau dalam mata pelajaran yang berdasarkan kurikulum yang tersedia itu Bu. Jadi saya takut
siswa itu malah gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya, takut siswanya gagal paham ya, Bu, Iya. ya. Kalau saya boleh tahu, kalau sekarang ini Ibu mengajarkan mapel bahasa Inggris ini menggunakan metode apa atau cara apa ke siswa? Kalau metode atau cara yang saya gunakan, Bu, saya rasa sudah cukup bagus, Bu, ya. Hanya saja di sini kendala saya itu karena bahasa Inggris itu bukan bidang saya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, ya, mohon maaf, saya takut siswa itu gagal paham dengan apa yang saya sampaikan karena minimnya pembendaharaan kata bahasa Inggris yang saya miliki, seperti itu, Bu. Baik, menurut Ibu apa yang paling krusial yang belum Ibu pahami dari mapel bahasa Inggris ini? Jadi seperti ini, Bu. Salah satu materinya itu tentang ya mungkin itu conversation, bagaimana penggunaan kata ganti dan sebagainya, seperti itu, Bu. Tetapi di sini saya mencoba untuk memahami materi tersebut itu dengan membaca buku, dengan menonton materi-materi yang disajikan di YouTube, seperti itu, Bu. Tapi kadang tuh saya masih ada rasa ragu untuk menyampaikannya karena tadi takut salah, apalagi kan yang kita sampaikan ini pada siswa. Gitu, Bu. Jadi masih ada rasa keraguan ya, Bu, ya. Iya. Ibu agar takutnya siswanya salah paham karena Ibu merasa masih kurang memahami tadi. Iya, Bu, ya. betul. Oke. Baik, Bu Tari. Pada mapel ini apa saja sih yang udah Ibu lakukan ke siswa agar siswa tersebut memahami apa yang Ibu ajarkan? Palingan biasanya itu saya baca dan saya pahami sesuai kemampuan saya dan sesuai apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Seperti tadi itu saya baca buku, saya menonton materi-materinya di YouTube, kemudian saya sampaikan kepada siswa. Seperti itu, Bu. Oke, jadinya Ibu sudah mencoba membaca buku, Iya. ya, Bu, ya. Tapi kalau untuk ke siswanya sendiri nih, Bu, apa yang udah Ibu lakukan? Maksudnya pada saat mengajar gitu. Maksudnya ngajar siswanya tuh udah pakai metode apa sih yang sudah dilaksanakan gitu? Nah, di sini saya sudah mulai berusaha untuk menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif seperti PowerPoint. Itu saya mulai menggunakan Canva, kemudian saya membuat video pembelajaran seperti itu, Bu. Dan membuat audio karena kan ya seperti yang saya katakan tadi, karena kemampuan bahasa Inggris saya itu rendah, jadi ketika berbicara daripada saya salah, saya menggunakan audio, Bu, yang saya unduh dari platform-platform seperti Ruang Guru dan sebagainya untuk disampaikan kepada siswa. Oke. Baik, secara tidak langsung Ibu ini sudah berusaha ya, Bu, ya, dengan mempelajari metode-metode agar siswa itu sudah paham ya, Bu, ya. Nah, kalau gitu, Bu, apa yang membuat bagaimana agar Ibu tetap bisa mengajarkan mapel lain ini dengan percaya diri gitu? Sekarang masih ada tidak, Bu, menurut Ibu yang mengganjal gitu, yang membuat Ibu masih tidak percaya diri gitu? Sebenarnya ada, Bu. Karena kalau di mapel lainnya itu kan, Bu, walaupun itu bukan bidang saya, tapi ketika mempelajari mapel lain itu kan masih menggunakan bahasa kita ya, Bu, ya. Nah, karena masih menggunakan bahasa kita, jadi ketika mengajarkan siswa, saya hanya mempelajari yang materinya saja. Nah, ketika disampaikan masih menggunakan bahasa kita. Iya, jadi itu menurut saya bisa lebih mudah saya pahami, Bu. Oke. Nah, untuk kedepannya nih, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau untuk kedepannya ini, Bu, saya akan mulai mengajarkan mapel lain atau mapel bahasa Inggris tadi dengan menggunakan seperti tadi, Bu, metode-metode, tapi mungkin dapat saya kembangkan agar lebih bervariasi, lebih menyenangkan, seperti itu, Bu. Jadi untuk diri saya sendiri pun saya akan lebih belajar lagi untuk mendalami dan menguasai banyak pembendaharaan kosakata dari bahasa Inggris itu, Bu. Nah, dari rencana Ibu yang tadi Ibu sampaikan, Ibu ada tidak memerlukan bantuan dari siapa gitu agar merasa lebih maksimal gitu? Ada, Bu. Oke. Kalau gitu, siapa nih kira-kira yang bisa bantu Ibu? Untuk keterlibatan pihak-pihak yang dapat membantu saya, yang pertama itu saya mohon dukungan juga dengan kepala sekolah,
ya kan, mengenai sarana prasarana sekolahnya juga, karena seperti tadi yang saya katakan, saya membutuhkan seperti laptop, Chromebook, kemudian speaker, ya kan Bu. Kemudian saya juga berdiskusi dengan teman sejawat melalui bagaimana penggunaan metode, teknik, dan media pembelajaran yang lebih menyenangkan itu Bu. Nah, saya lihat rencana Ibu ini kan sudah oke. Kemudian teman-teman yang bisa membantu Ibu pun sudah Ibu rencanakan. Nah, Iya. kira-kira nih Bu, kapan nih pelaksanaan ini? Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya Bu, insya Allah akan saya terapkan, dan setelah ini juga saya mulai mengembangkan media pembelajaran yang sudah saya katakan. Baik, berarti minggu depan ya Bu ya. Iya. Maksudnya pembelajaran berikutnya ya Iya. sudah dilaksanakan. Nah, kalau gitu kalau sudah dilaksanakan nih kan kita pasti butuh komitmen ya Iya, kan. Nah, gimana betul, nih Bu. Bu komitmen Ibu ke depannya? Nah, untuk komitmen itu saya akan tetap memegang prinsip saya bahwa walaupun sulit tadi Bu ya, walaupun sulit tadi, tapi saya tetap akan menjalankan amanah yang sudah saya berikan tadi, karena sudah seperti panggilan dari diri saya sendiri untuk bisa melakukan pembelajaran, walaupun itu bagi saya sulit, tapi seperti tadi Bu, karena kita ini kan sudah teknologi kita sudah berkembang, kita bisa menggunakan seperti media YouTube, kemudian banyak juga platform pembelajaran. Nah, itu bisa saya gunakan juga Bu untuk pembelajaran di dalam kelas. Baik ya Bu ya, semua yang Ibu utarakan tadi sudah baik, sudah punya rencana, sudah ada solusi siapa yang akan membantu, sudah ada komitmennya juga ya Bu ya. Semoga harapan saya ke depannya apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup ya Bu ya pembahasan kita hari ini. Saya harapkan yang terbaik untuk Ibu ke depannya. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah lebih percaya diri dan menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, oke, terima kasih ya Bu Tari. Iya, terima kasih kembali Bu. Baik Bu Nia, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching hari ini ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, sepertinya lancar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu penilaian Ibu terhadap pelaksanaan coaching hari ini? Kalau menurut saya Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini itu sudah berjalan cukup baik. Baik. Apa landasan Ibu bisa menyampaikan kalau coachingnya sudah baik hari ini Bu? Karena ini Bu, karena saya tuh merasa bahwa saya sudah melaksanakan alur tirta saat mengajukan pertanyaan kepada coaching. Baik. Jadi sudah sampai kepada coaching ya Bu? Iya, Ibu benar. Baik. Namun izinkan saya untuk sekarang menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Bu ya? Ya, boleh silakan. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, coaching yang Ibu lakukan itu sudah memenuhi standar, Alhamdulillah. bahkan memenuhi standar rubrik penilaian yang sudah ada. Namun ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait misalnya untuk menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, jadi Ibu sudah melaksanakannya dengan cukup baik, sudah memenuhi standar penilaian sesuai rubrik yang ada. Yaitu mulai dari Ibu mendengar secara aktif, pertanyaan berbobot, kemudian Ibu sudah mampu memberdayakan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana kiranya Bu, Ibu mendengarkan ini? Alhamdulillah Bu, senang saya Bu, berarti kan proses coaching saya hari ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, saya juga ingin menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi. Iya Ibu, silakan. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga bisa mengembangkan jawaban coach dengan memberikan klarifikasi dan poin-poin pentingnya. Oh iya, iya sih Bu, saya tadi juga beberapa momen atau beberapa kejadian itu merasa tuh saya kurang gitu mengembangkan pertanyaan atau memberikan klarifikasi terhadap pernyataan dari coaching. Namun untuk selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Apa ya? Mungkin untuk selanjutnya memang saya ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot sih Bu kepada coaching. Berarti pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Baik, semoga kedepannya bisa dilaksanakan untuk mendapatkan pertanyaan yang lebih berbobot dan memuaskan. Amin Ibu, amin.
Dari diskusi hari ini Bu, kira-kira apakah gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan itu ke depannya? Gambaran saya sih Bu, saya ingin lebih banyak menonton video coaching ya Bu. Jadi kan kalau nonton video itu kan saya bisa melihat kalimat-kalimat atau bentuk pertanyaan seperti apa saja yang bisa memancing coaching gitu. Nah, ya intinya berlatih sih Bu. Berlatih ya Bu ya untuk membiasakan. Iya. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Atau ada mungkin dengan siapa untuk Ibu berkolaborasi? Insya Allah minggu depan sih Bu, saya sudah mulai akan melaksanakan rencana saya. Kemudian untuk kolaborasi mungkin nanti dengan teman-teman sejawat, guru-guru yang lain, kemudian juga pastinya kepala sekolah. Berarti ya, akan segera dilaksanakan ya Bu? Iya, insya Allah. Baik Bu, untuk hari ini diskusi kita mungkin sampai di sini Bu. Hasil pengamatannya sudah saya catat sebagai catatan supervisi kita. Kemudian untuk penutupnya, apa sih Bu yang Ibu rasakan untuk selama proses hari ini? Oke Bu ya, yang saya rasakan dari proses hari ini itu sebenarnya senang ya Bu ya, alhamdulillah senang. Karena apa Bu? Karena dengan proses hari ini tuh saya bisa mengetahui apa sih kekurangan saya gitu kan. Selain mengetahui kekurangan saya pun saya bisa menemukan solusinya juga gitu. Tidak hanya kekurangannya tapi solusinya pun juga sudah ada. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban yang Ibu telah sampaikan dan waktu yang telah disediakan untuk hari ini. Sampai di sini dulu Bu diskusi kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Galuh hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Bu Galuh, sebelum melaksanakan coaching hari ini ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu, saya bertanya? Boleh Bu. Baik Bu, ketika melakukan proses coaching nanti, Ibu sebagai coach. Kemudian saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, melalui rubrik ini, apakah Ibu sudah membaca dan memahaminya sebelumnya? Sudah Bu, untuk rubrik penilaian sudah saya lihat. Alhamdulillah, berarti kita sudah sama-sama paham ya Bu ya. Berarti nanti akan saya amati Ibu nanti sebagai coach. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai coaching nanti Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching itu dalam proses coaching hari ini Bu? Jadi nanti pada saat coaching saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama, saya ingin berusaha untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga ingin hadir sepenuhnya pada saat coaching nanti. Dan juga saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif Bu, untuk coaching saya. Baik Bu, jadi dari 3 kompetensi inti itu, bagian mana yang menjadi inti yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching? Saya berencana untuk ingin diamatinya pada bagian bagaimana saya hadir penuh saat coaching nanti, agar coaching saya merasa nyaman saat bercerita dengan saya. Nah, selanjutnya di sini dari coaching nanti, apa yang menjadi harapan Ibu dari observasi coaching ini? Harapan saya setelah saya melakukan coaching pada hari ini Bu, saya tahu bagian mana yang saya masih kurang, bagian mana yang saya harus perbaiki, dan bagian mana yang harus saya pertahankan, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching dan saya akan mengamati pelaksanaan coaching tersebut. Baik Bu, terima kasih. Saya akan melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Galuh. Bu Tari, apa kabar Bu Tari? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Bu Nia, ada rencana apa nih? Mau datang ke sini, mampir ke sini? Gini Bu, ada yang mau saya ceritakan. Saya nih apa ya Bu ya, ada rasa khawatiran gitu. Khawatir apakah proses pembelajaran yang saya lakukan nih bisa berhasil atau enggak Bu, karena kan Ibu tahu saya ini kan ngajarnya matematika kan, bukan materi SMA ini kan abstrak lah ibaratnya kan, udah tinggi tingkatannya. Nah, masalah saya nih Bu ada di kemampuan dasar perhitungan anak-anak saya gitu. Jadi tuh saya tuh merasa mereka tuh belum mampu menguasai hitung-hitungan yang basic gitu Bu, yang dasar-dasarnya. Jadi saya tuh pengen meningkatkan
kemampuan mereka dalam berhitung. Berarti Ibu ingin meningkatkannya ya Bu ya. Kalau Ibu ingin meningkatkan, kira-kira menurut Ibu pribadi kekuatan Ibu untuk melaksanakan Ibu itu ada nggak? Ada sih Bu, saya ini kan tipenya orangnya mempunyai motivasi yang kuat gitu. Jadi saya berharap bisa menularkan motivasi saya ini kepada murid-murid saya gitu Bu. Kemudian saya juga tipenya kan apa ya Bu ya, perhatian gitu. Jadi saya bisa gitu nilai, oh ini anaknya udah mampu, oh yang ini belum gitu. Nah, untuk mewujudkan itu tuh Bu, Ibu merasa ada nggak tantangan atau apa sih yang menghalangi Ibu untuk meningkatkan kemampuan perhitungan dasar siswa tersebut? Ada sih Bu. Yang pertama nih kan saya menilai bahwa motivasi belajar anak-anak ini masih rendah Ibu. Jadi itu tantangan terbesar buat saya. Kemudian untuk waktu ya Bu ya, mungkin ketersediaan waktu yang ada itu juga menjadi hambatan bagi saya untuk mengajarkan perhitungan dasar kepada anak-anak. Berarti itu hambatannya Ibu ya? Iya benar Ibu. Dari hambatan yang Ibu rasakan, Ibu merasa ada nggak Bu strategi yang muncul setelah Ibu merasa hambatan itu ada? Ada sih Bu, saya tuh rencananya ingin melaksanakan kelas tambahan sama anak-anak yang belum mampu melakukan perhitungan dasar ini. Berarti Ibu akan melaksanakan kelas tambahannya Bu ya? Iya benar Bu. Itu berapa lama Bu? Rencana saya sih ya Bu, mungkin tuh 1 bulan. Tapi ini tergantung lagi nih Bu, tergantung hasilnya itu seperti apa gitu. Karena kan kemampuan anak ini kan beda-beda. Jadi saya mau lihat dulu anak-anak ini ketika sudah selama waktu 1 bulan nih sudah mampu atau belum gitu. Berarti kurang lebih 1 bulan. Iya benar Ibu. Dalam 1 bulan itu indikator Ibu merasa itu berhasil apa Bu? Jadi saya merasa berhasil Ibu kalau misalnya 75% dari anak-anak ini sudah bisa menyelesaikan dengan benar soal-soal atau pertanyaan yang saya ajukan tentang perhitungan dasar. 75%. Iya Ibu, 75%. Untuk melaksanakan itu, kapan rencana Ibu untuk memulainya Bu? Rencana saya sih minggu depan ya Bu, insya Allah. Cuma saya akan berkoordinasi dulu sama kepala sekolah. Karena rencana ini memang belum saya bicarakan kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum juga ya Bu ya. Karena kan saya butuh support dan dukungan dari rekan-rekan sejawat juga. Berarti masih rencana ya Bu? Iya. Baik, untuk mewujudkan ini, kira-kira komitmen Ibu untuk kedepannya apa? Komitmen saya itu yang pastinya harus konsisten ya Bu. Dan tidak, motivasi saya itu nggak boleh turun gitu, karena kalau motivasi saya saja turun nanti gimana sama anak-anak gitu kan. Kemudian konsisten berarti saya harus terus melaksanakan ini secara berkala dalam waktu 1 bulan itu. Berarti dalam 1 bulan ya Bu ya? Iya. Dalam 1 bulan itu berarti apakah Ibu ada kolaborasi dengan orang lain mungkin? Iya Bu, saya akan kolaborasi dengan guru-guru lainnya juga gitu. Terutama kan dalam pengamatan gitu kan. Misalnya guru fisika atau guru kimia pasti kan juga butuh perhitungan dasar ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru eksak gitu. Berarti yang lintas mapel tapi masih sama-sama eksak ya Bu? Iya benar Ibu. Jadi, kalau menurut saya Ibu sudah mendapatkan solusi ya Bu, Iya. agar siswa-siswa tadi bisa mendapatkan hasil dan yang memuaskan dan motivasi belajar siswa. Barangkali ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Nggak ada sih Bu, alhamdulillah saya sudah menemukan sendiri gitu kan solusi dari hasil bicara kita nih Bu. Sudah saya temukan solusi dari permasalahan saya. Baik, semoga terlaksana dengan baik ya Bu. rencananya. Amin. Mungkin sampai sini dulu ya Bu ya. Iya Bu Galuh. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya Bu, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching tadi. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu setelah coaching tadi berlangsung. Yang pertama itu, bagaimana Ibu menilai pelaksanaan kompetensi pada coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah selama coaching tadi berjalan cukup lancar dan saya merasa perjalanan coaching tadi udah cukup baik. Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Tadi saya merasa saya sudah selama berjalannya coaching saya sudah menerapkan alur tirta sampai ke akhirnya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Untuk sekarang,
Saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh, Bu? Baik Bu, silakan Bu. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan standar yang kita rujuk. Mulai dari Ibu mendengarkan secara aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dari yang saya katakan tadi, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Saya mendengarkan hal yang demikian senang sekali Bu. Saya merasa proses yang tadi berjalan itu memuaskan. Nah, namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa Ibu kembangkan, ya kan? Karena tadi bagian inti yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan penuh ya Bu ya, atau presence ya. Nah, jadi di sini mungkin Ibu bisa membuat si coach itu untuk lebih nyaman lagi, seperti itu Bu. Jadi agar dirinya itu hadir penuh untuk mendengarkan coach yang Ibu akan sampaikan tadi. Nah, bagaimana Bu? Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Baik Bu, tadi saya juga menyadari ya Bu ya, tadi dalam mendengarkan penuh tadi saya ada beberapa waktu itu sedikit kurang berkonsentrasi dalam mendengarkan saya saat coach bercerita kepada saya. Itu Bu ya. Nah, jadi selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut ke depannya? Jadi saya berusaha untuk tetap melaksanakan coaching itu dengan alur kita, namun dengan meningkatkan kompetensi yang ada, yaitu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif. Baik Bu, selanjutnya dari diskusi ini, apakah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya sebagai coach? Mungkin saya lebih berusaha ya Bu, berusaha mencari referensi. Referensi itu bisa saya lihat dari mungkin artikel atau video bagaimana seseorang itu melakukan coaching itu dengan baik. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya? Kemudian dengan siapa saja Ibu akan berkolaborasi? Untuk waktu, saya akan secepatnya ya Bu, dari hasil evaluasi kita pada hari ini, saya akan belajar untuk menyempurnakan yang kurang baik tadi. Nah, untuk pelaksanaannya, saya akan melaksanakan pekan depan dan berkolaborasinya dengan rekan sejawat Bu pada saat supervisi. Baik Bu, dari hasil percakapan kita hari ini nih, berdasarkan hasil pengamatan yang akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya, sebagai pertanyaan penutup nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Pada hari ini saya merasakan banyak sekali ya Bu ilmu yang saya dapatkan, bagaimana saya harus menjadi seorang coach itu dengan menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Dan itu bisa saya gunakan untuk berikut-berikutnya Bu ilmunya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dan semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Tari atas masukannya. Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video coaching kami. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.